Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra aidan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilas qulubuhum wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadashum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan surat Al-Anfal ayat 2. Yang kami hormati angku-angku ninyak mama nan gadang basa batuah nan babujuk sabana bule nan baburik sabana tunggang di anjuang tinggi di amba gadang sandi andiko dalam kampung tampuak jo tangkai di nagari nan baumpamo kayu gadang di tengah koto baurek limbago matan badahan cupak jo gantang barang tiang bari jo balabeh rimbun babungo de adat babuah kato nan bana makanan kurang saalamnyo. Seterusnya yang kami muliakan alim ulama cabiak pandai suluh bendang dalam nagari palito nan indah kunjuang padam maso nyalo di ateh dunia bendangnya sampai ke akhirat tagaknya rintang jo pituah duduknya bacamin jo kitab tahu dihalal dengan haram tahu disah dengan batal. Selanjutnya yang kami muliakan ibu-ibu bundo kandung limpapeh rumah nan gadang hiasan dalam kampung Sumarak dalam nagari. Ibu-ibu bundo kandung kalau dah adu ibung-ibung kah perempuan-perempuan wanita-wanita dah adu hiasan dalam kampung dah ada Sumara dalam negara dah. Ya, dunia terasa hampa kalau tidak kehadiran ibu-ibu. Ya bu, ya bu. Jangankan di atas dunia bu, dah ada ibu-ibu, tidak adanya perempuan. Sedangkan dalam surga saja kemewahan, kemegahan, melimpah ruah. Semua fasilitas hidup disempurnakan oleh Allah. Ini yang terjadi mulanya pada Nabi Adam alaihissalam. Da adu ada bu perempuan
mangerang Nabi Adam dalam surga pemalas carwa pemalas carwa. Ya. Dalam surga ada ibu-ibu hampa terasa surga tersebut. Apalagi di dunia ibu-ibu dadu, hiasan kapuang dadu, sumarak dalam nagari tidak ada. Artinya keberadaan ibu-ibu, perempuan, wanita itu penting sekali. Maka disebut, dituangkan dalam pepatah petitih adat kita Minangkabau. Ibu-ibu bundo kandung limpapeh rumah nang gadang, hiasan dalam kampuang, sumarak dalam nagari. Ka undong-undong ke Madinah, ka payong panji ka sarugo, amban puru ambun bunian urang nan duduk jo sukatan. Au tepek mita ai, lapa tepek mita nasing. Terus pula kepada pemuda dan pemudi nan bujang mudo mata pembimbing hidup di dunia. Tahu diraso dengan pareso, ya, alun disuruh alah pai, hatinya suci bak dibasuh. Tahu dengan malu dan sopan. Terkhusus kami muliakan, nah pakai terkhusus dikit, pengurus masjid. Kalau pengurus masjid kan terkhusus, awak hormat, awak muliakan. Modelah mudah jadi pengurus tubuh. Pertanggungjawabannya gedang kepada Allah. Kalau tak cayu cubulah. Aduh rapi pemilihan pengurus masjid banyak ini dak ndak. Bahkan pengurus masjid nadu aja mundur diri. Banyak pengurus masjid mundur diri. Ya. Jadi tanggung jawabnya besar. Maka salam penghormatan kita muliakan. Mudah-mudahan waktu dikorbankan untuk kesejahteraan masjid, ya, dibalas oleh Allah dengan pahala kebaikan, dibalas oleh Allah dengan ketentraman batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Palupua batang malapari pucuk manimpo aka jumbai di bau na ulang kabatipuah. Sungguh pun kami tagak badiri, bukanlah orang cadiak pandai. Wujudnya duduk nan basimpuh, kasa ambun kasa biludu batanti bajai tapi baturap jobanang ameh alah tahampai di sandaran. Mangko meminta ampunlah kami kepada kebilangan penghulu nan salirik duduk di tapi saedaran adok ka tangah jo sambah sajo kami muliakan. Isau sirawi uluson sang sarung nyo tarik kayu jati, ulunya pangka kayu kamek diambil paracik buah. Yo tapi ganta kami membilang, dek tuangku banyak nan sati, urang gadang banyak nan batuah, urang tuo banyak nan kiramai. Makonyo mulonya jalur diserakkan karena iku larinan bapalun, mulonya kato dipasambahkan dalam penyampaian. Ayo menyusun jari kami meminta ampun. Mana tahu kelak dalam penyampaian kelak adu sesek ngan gawa sumbangan salah. Ayo minta ampun kami kepada seluruh jamaah solat tarawih Masjid Besar Kecamatan Rahul, Masjid Baitur Rahman Koto Kulai Tapan. Ya Bu, ada maaf lah Bu. Hah? Ada maaf lah. Nah kalau nak maaf lah dikira dia esok supaya nenang. Oh itu. Kali lawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabia ko gawa minta ditimbang ko doso ampun nan labia. Ya. Bukan tambilang manggulampai, tambilang pakali patuburan. Ya. Bukan membilang tando pandai dak, membilang untuk dipasampaikan untuk kita bersama. Malam ini awaklah barado pada malam yang ke-15. Betul, Bu? Malam apa ya? Mana tu beda karena? Masalah apa ya? Malam ini puasa kita
Sudah 15 hari. Kita sudah berada pada malam yang ke-15. 16, maaf. Itu minta maaf tadi ya. Posulah 15, malalah ke-16. Ya betul bu. Jangan sampai dah yuk sesek sebanyak nak bersuh kita sekampung. Saluehkan lagi kita pula sebanyak ni hadir akan lawan ke masjid. Ya bu. Ya bu. Mudah-mudahan adu akan bertahan sampai akhir Ramadan. Itu harapan kita. Kenapa demikian? Selagi adu buang ruku dan sujud di bumi Allah, kiamat tidak akan pernah datang. Dak adu ruku dan sujud gitulah. Itu baru kiamat datang. Itu janji Allah seperti itu. Kemudian Allah menahan azab. Dalam Al-Quran itu, azab itu ditahan oleh Allah. Melihat kehidupan sebagian orang di kampung atau di negeri tersebut, maksiat, perbuatan keji, perbuatan mungkar, merajalela, sudah akan Allah turunkan azab untuk mereka. Tetapi Allah melihat di malam harinya masih ada orang yang bertahajud. Di malam harinya masih ada ibu-ibu yang menyusui bayi. Bahkan di malam harinya masih ada fakir dan miskin yang berdoa kepada Allah, maka azab tersebut tidak diturunkan oleh Allah. Jadi walaupun ada kawan tak pernah berbuat baik, ini perbuatan maksiat dia nyobing, kami tak terima kasih lah kepada orang-orang yang taat, yang soleh ya. Disebabkan orang-orang taat yang soleh kada jadi Allah menurunkan azab. Tak kamu itu lagi kira. Sama pun dengan hari kayu bu. Tahu hari kayu bu? Tahu hari kayu? Syukur adu orang berposu. Terima kasih orang posu. Dengan adunya orang posu dapat go kami situ kayu. Cuba dah adu orang posu. Kayu namu. Ode bulan halang kayu namu. Masalah posu tak posu itu tergantung pribadi awak lagi. Kalau ingin mendapat ampunan Allah, ingin mendapat rahmat kasih sayang Allah, ya, ingin dibakarkan, dibebaskan dosanya dari neraka, ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ya puasalah. Kalau tak mengih awak kenyo, tak bisa mengih dak bu, lapor ke HAM lah. Ambo dak posu kena, ambo dak tetangan awak ni, masuk tu di sini dia. Ya bu. Maka malam kini ceramah kita tingkat dikit. Sebelumnya masalah-masalah puasa aja yang dibahas. Kini akan kita sampaikan persoalan nuzul Quran. Apa bu? Nuzul Quran. Bagaimana pemahaman nuzulul Quran? Nazzala, yunazzilu, nazlan, turun. Nuzulu itu asal katanya dalam bahasa Arab nazala, artinya turun, telah turun. Yunazilu, menurunkan. Al-Quran, bacaan. Al-Quran itu artinya kumpulan bacaan. Bacaannya bagaimana? Bacaan dari firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu oleh malaikat Jibril. Barang siapa yang membacanya ibadah. Makanya puasa dengan Quran tersebut tidak bisa dipisahkan. Tadi kami posting tadi di grup penyuluh agama Islam Provinsi Sumatera Barat. Karena sekarang didengung-dengungkan, digadang-gadangkan program yang baik untuk kita secara nasional, khataman Quran secara nasional. Maka kami postinglah hadis ya, yang menyatakan Al-Quran dan Al-Quran. Puasa maksudnya dan Al-Quran. Orang-orang berpuasa itu nanti
Puasa-puasa itu nanti di padang mahsyar memohon kepada Allah. Apa mohonnya? Ya Allah, mon canego pamangkuhan canego. Sebulan Ramadan yo posu berikan syafaat ya Allah. Di dalam bulan Ramadan pun dia membacakan Al-Quran. Memohon Al-Quran kepada Allah, berikan syafaat. Maka hadis itu memberikan jawabannya. Keduanya syafaat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak jangan sampai terlena ibu dan bapak-bapak. Jangan pandai poso yo siang hari. Malam hari baca ulah gak seayat. Makanya sebaik-baik orang membacakan Al-Quran itu khatam Quran dia sampai akhir Ramadan. Nuzul Quran. Ya. Ini perlu kita pahami. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang sebelummu agar kamu bertakwa. 183 surat Al-Baqarah itu belum menjelaskan puasa yang mana. Dijeleh ada tapusu wangi ngalang, tapusu bulan Ramadan, ada nyeleh tulum. Ayat 183. Makanya ayat itu dipahami dengan tafsir. Tahu tafsir, Bu? Tafsir tahu? Bukan tafsir Datuk Cenego Datuk Patih Lunang tu dah. Itu tafsir gua nama. Bukan tafsir tu dah. Tafsir maksudnya ilmu Al-Qur'an yang digunakan untuk memahami Al-Qur'an. Karena waktunya perintah pelaksanaan puasa kepada orang-orang yang beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu masih umum. Maka dijelaskan oleh ayat berikutnya. Penafsiran ayat yang dijelaskan oleh ayat, penafsiran ayat yang dijelaskan oleh hadis Nabi itu namanya tafsir bil maksur. Tafsir secara umum ada dua. Yang kedua disebut dengan tafsir bil ra'yi. Tafsir menggunakan akal atau logika. Coba alif lam mim. Tidak ada ayat yang menjelaskan apa itu alif lam mim. Tetapi ada logika yang menjelaskan dari para ulama kita. Alif tegak berdirinya, lam rukuknya, mim merupakan sujudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Baqarah ayat 183 tersebut ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Seperti ayat 185, 186, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Puasanya mana? Syahrul Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan disebut dalam ayat itu adalah bulan diturunkannya permulaan Quran. Minum dikit. Besoknya kalau buat ceramah tu lamu, uang bosan gue. Beda lamu dakwah sampai sudah ya Bu. Kamu nak ngambil gambar ibu nggak masuk live-nya, cuman tambah gue kan. Jadi kalau buat meja untuk ceramah kadang-kadang datang tak usah lah pakai kaki. Tambah live gue. Tu bang banyak betul ah. Jadi ibu-ibu, kita sampaikan ya. Kita akan memberikan pemahaman perbedaan antara nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Ya.
Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Biar tinggi. Tinggi ya? Nampak ibu ya? Apa ada kok? Nampak nampak. Bulan Ramadan, Bu, bapak-bapak, bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan tentang hukum-hukum. Dalam petunjuk itu Al-Quran untuk membedakan Al-Furqan, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda, taraktu fikum amra ini lan tudillu ma in tamassaktum bihima kataballah wa sunnatur rasul. Itu kata Nabi, sungguh telah aku tinggalkan dua pusaka. Pusaka untuk kamu semua. Kalau kamu tetap berpegang teguh kepada keduanya, menjadikannya, mengambilkannya sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan, lan tudillu, tidak memberikan kesesatan kepada kamu, tidak memberikan kesesatan, artinya memberikan keselamatan. Bihima kataballah wa sunnatur rasul. Dua petunjuk itu, dua pusaka itu, kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Rasul berupa hadis yang sudah beliau tinggalkan. Jadi pengertian nuzul Quran itu adalah proses turunnya Al-Quran. Coba secara nasional kita peringati nuzul Quran kapan? Besok. Tanggal berapa itu? Bu, bila terjadinya nuzul Quran, Bu? Bila terjadinya nuzul Quran? Boleh, jawabannya kita jelaskan nanti. Secara umum pemahaman nuzulul Quran itu terjadi 17 Ramadan. Ya. Pada tanggal 17 Ramadan itu pun terjadinya pasukan, pertemuan dua pasukan di tanah lapangan yang disebut dengan Badar. Perang Badar. Orang dulu payah posu, Bu. Orang dulu posu kena ancam, kena tegah. Ketika perang Badar itu, sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad sedang berpuasa melawan musuh. Musuh yang dilawan itu lipat ganda pasukan kafir lebih banyak daripada Islam. Seperti 300 lawan 1000-an. Tapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, tentara-tentara langit dari Allah, Nabi Muhammad mendapat kemenangan. Payah berperang Bu. Sampai bakebek batu dekek pinggang, wek lapang. Wek tegak kena oyong jo. Maaf bukan oyong maksudnya. Lah tersinggung pula. Ngelaga goyah tegak kamu tuh Yong. Bakebek batu wek sahabat ke pegut supaya ditekan ada tumpuan kaki sama tanah melawan musuh. Gedang perang Badar tuh Bu. Dalam sejarah Rasulullah, perang Badar perang yang sangat luar biasa, yang paling besar. Tetapi kembali dari perang Badar itu enak-enak saja Rasulullah berbicara di depan sahabat. Raja'na minal jihadil asghar, raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Takejut sahabat mendengar kecil Nabi. Awak baru balik dari perang kecil baru kecil Nabi. Kamu semua baru kembali dari peperangan yang kecil kecil Nabi. Akan menuju peperangan yang sangat besar. Tak kejut Nabi, aduh perang gedang ika apa. Perang kajo kamode ya.
Bertanya sahabat, ya Rasulullah, ma huwa jihadul akbar? Apa itu jihad akbar ya Rasulullah? Apa jihad yang besar? Nabi menjawab, jihadun nafsi. Jihad melawan nafsu. Ika awak koso doa untuk melawan nafsu. Cuman sayang awak siang hari lah awak melawan nafsu. Malah nafsu melepeh bu, bapupu bagi vitamin. Kamu datang, yuk muda, kecil ida. Bertanya sama ibu, luar Ramadan dengan dalam Ramadan mana gedang pengeluaran awak? Hah? Jaku dengan posu kan kecil pengeluaran awak. Awak tak makan dah. Kendak dah beli banyak dah tu posu. Ya. Tetapi apa yang terjadi dalam bulan Ramadan banyak ngeluar kepe yang beli kebutuhan. Kenapa? Karena ibu ngak palu ibu tu ngah dari jam 6 jam 12 nah. Papiki namu ala pa buku ne kelmak kelak dah. Jam 6 udah subuhnya lah papiki ibu tu namu apa buku ne kelmak kelak. Sehingga dibeli semua, diadakan semua. Pas ketika berbuka puasa malah dendam. Tu puasa malah dendam. Saging nahan lita-lita. Dipegeh, ditalo laga-laga lu atas duduk kiun lah. Puangan. Itu ngawang tak depan ke masjid. Puasa malah dendam. Tak telok lagi ke masjid, pemah kami nak masjid. Wow. Pegut kelas ki. Apa nak kita? Sehingga nafsu gue nawak kerja bu, sehingga lemak ke lemak gue wak kerja bu, sasaru badan wak wak. Coba lah kita. Kalau bapak-bapak tu kalau kerja nafsu habis lalu wak. Kalau kacau ni kuyang lu selaku wak dia wak. Kalau nafsu ni kamu ku. Kemudian dari jam 12 ngejajan 6 senju. Dari jam 12 siang ngejajan 6 senju ibu buka pikir pula. Apa yang dipikir bu? Namu lah sahur ni kalmak lagah. Tu gedang belaju jadi awaknya ni kalmak dicari ya. Padahal bersahur itu cukup dengan seteguk air kata Rasulullah. Tasyaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena sesungguhnya dengan bersahur ada keberkahan, ada kebaikan. Bersahur itu terpenuhi walaupun seteguk air. Awak idak basahur, telur dadar dibuat, goreng tahun dibuat, singgang ayam, panggang ayam, lagalu anda berbuat. Pak Noga bakit lagi, dah setengah 5 harinya, lepas sahur lah, lah makan sahur, lah pupuh lah nyana lo akhir. Akhirnya nama kecil masjid, as-salatu khairum minan naum. Apa lah kaca? Sembiang je lah kamu enggak kan lepeh dagingnya. Karena nuwut nafsu. Apa pasal ke masjid ni? Labat piaping ceramah buya ati do ngatuk pakai guru. Ya bu. Jadi puasa tu mengendali nafsu. Kenapa manusia itu diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena manusia itu memiliki nafsu. Jangan sampai nafsu mengalah akal. Ya. Jangan sampai nafsu mengalah akal. Kalau nafsu yang kalah akal dek nyobo, manusia itu lebih rendah dari binatang. Ya manusia kau lah dihargai, lah dihormati oleh Allah. Sudah dimuliakan oleh Allah, anak cucu Adam itu sudah dimuliakan. Kalau akal yang menang, nafsu yang kalah, ya, manusia itu lebih tinggi dari malaikat. Balik kepada nuzul Quran tadi. Anak kita dapat belum? Nuzul Quran. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah salat tarawih dan ambo hormati, ya. Di awal Ramadan, Nabi Muhammad lah ngecek kepada sahabat. Apa kecek Nabi Muhammad kepada sahabat? Qad ja'akum syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatin khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Riwayat Ahmad diterima hadis ini dari Abu Hurairah.
Sungguh telah datang bulan yang penuh berkah, kata Nabi. Maksudnya nyebut bulan Ramadan itu, Ibu. Sungguh telah datang bulan yang penuh berkah, di mana kamu dipardukan berpuasa padanya. Kalau dipardukan, Bu, artinya diwajibkan berpuasa. Dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, para syaitannya dibelenggu. Fihi lailatin khairum min alfi syahrin. Padanya ada satu malam yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang gagal melakukan kebaikan pada malam itu, amal ibadah pada malam itu, sungguh tidak dapat buat selamanya lagi. Apa sebuah, Bu? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dengan nuzul Quran pada hakikatnya sama. Akan tetapi bagi kita orang Indonesia membedakan Lailatul Qadar dengan nuzul Quran. Orang Indonesia mengatakan nuzul Quran itu 17 Ramadan. Ya. Sedangkan Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Kenapa mulia? Karena turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Surah Ad-Dukhan. Sesungguhnya kami sudah menurunnya Al-Quran pada malam yang berkah. Dalam surat Al-Qadar itu disampaikan, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang mulia. Pada malam yang mulia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu malam yang mulia itu? Seorang edak yang tahu kalau ada Allah memberitahu. Tahukah kamu malam yang mulia itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa lebih baik dari 1000 bulan, ibu-ibu dan bapak-bapak? Kamu coba ngalir 1000 bulan itu sama dengan 80 tahun lebih. Ayat itu mengatakan lebih, bukan mati pada 1000 tahun. Lebih baik atau lebih elok dengan 1000 tahun, bukan itu, tapi lebih baik. Satu malam kita mengerjakan amal kebaikan lebih baik dari 1000 tahun. Kenapa lebih baik? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya. Itu ayat memberikan jawaban. Kenapa lebih baik daripada 1000 bulan malam tuh? Jawabannya, pada malam itu malaikat turun, Ruh Kudus turun atas izin Tuhannya untuk sesuatu urusan yang besar. Coba tanya waktu ibu bapak-bapak, apa itu urusan yang besar yang diurus oleh malaikat tersebut? Ruh Kudus tersebut. Di situ terletaknya Lailatul Qadar, ibu. Menurut tafsir Ibnu Abbas, ingat, Ibnu Abbas seorang mufassirin, ulama tafsir Kalasi. Itu Kalasi, ibu. Ulama tafsir Kalasi itu termasuk ulama tafsir yang terdahulu, mukaddimin. Apa keceknya? Lailatul Qadar itu, malam yang mulia itu disebut dengan malam yang mulia atau malam Lailatul Qadar itu, yaitu turunnya Al-Quran sekaligus. Tahu sekaligus, Bu?
turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah. Yang turun itu berupa makna dan bacaannya. Tulisannya kan iyan ngomong ini bu. Masuk Khalifah Utsman penyempurnaan tulisan itu. Mek titik, mek koma, mek baris, mek mode huruf, sastra Arab itu kan lihat. Yang turun itu pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz itu ya secara keseluruhan 6.666 ayat 30 juz 114 surat turun malam tuh. Lapas dan maknanya yang turun dibawa ke Baitul Izzah langit dunia. Itu disebut Lailatul Qadar. Kemudian baru Al-Quran itu turun secara munajjaman, beransur-ansur, lebih kurang sekitar 22 tahun. Atau pasnya 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, munajjaman beransur-ansur. Untuk apa? Supaya memberikan jawaban dari persoalan-persoalan yang muncul. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, itu juga disebut dengan Lailatul Qadar. Nuzul Quran Lailatul Qadar itu barang. Tetapi Lailatul Qadar turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia secara keseluruhan itu yang diintai-intai pada malam ganjil 10 akhir daripada malam Ramadan. Akhir daripada malam Ramadan tuh. Kenapa? Karena keselamatan, keberkahan, kesejahteraan mulai terbenam matuagin ibu-ibu sampai terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Salamun hayya hatta matla'il fajri. Kesejahteraan pada malam itu sampai terbitnya fajar. Jadi bagaimana? Ya, kita ingin mendapat amalan, ingin mendapat pahala kebaikan lebih baik dari 1000 bulan dengan 1 malam kita beramal. Jawabannya, jangan tinggal masjid, geng. Nak masuk akhir Ramadan, lebih rajin awak ke masjid. Nabi Muhammad mengitai malam Lailatul Qadar tuh, Bu. Dipegainya ke baik pinggang, dibangunnya keluarganya, bangun berdiri beribadah, sholat malam. Awak dah akhir Ramadan jamaah lalengang, Bu. Kamu nu pai ya, muek kue rumah. Kalau nak pakai piang beli jo, kalau kurang ke piang muek jo. Kamu ditunggu. Orang dapat amalan lebih baik dari 1000 bulan karena kita tidak beramal, sibuk aktivitas dunia persiapan lebaran di akhir Ramadan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami muliakan, ambo bacu ibu-ibu kebaikan ambo bacu ibu-ibu, rahasia ambo bacu ibu-ibu, ya, manfaat dari membaca surat Al-Qadar dalam sholat. Ternyata Allah dan para malaikatnya berselawat mendoakan orang itu. Didoa oleh Allah, wahai para malaikat, dalam sholat malam, dalam sholat 5 waktu semalam kita baca surat Al-Qadar. Bersalawat para malaikat kepada kita, Bu. Salamuka yang bersalawatkan kepada Nabi Muhammad. Allah, malaikat, nabi-nabi, rasulullah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang beriman, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita bisa membuat malaikat bersalawat kepada kita. Cintai dan bacalah surat Al-Qadar ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Terutamanya lagi ketika kita melaksanakan sholat malam. Sholat malam ada 2, ada tarawih pada malam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan namun sholat tahajud. Dan ketiga ditutup dengan witir. Orang yang membacakan surat Al-Qadar di dalam sholat yang wajib
maka ia masuk surga tanpa hisab. Kelak buka, kelak gogel, cari kebaikan hikmah membaca surat Al-Qadar. Kenapa? Karena itu merupakan mukjizat daripada malam Qadar, ya. Lailatul Qadar, malam yang mulia turunnya Al-Quran tersebut. Makanya awak tetap beramal. Semakin kau juang kau suka, semakin kuat awak beramal. Supaya Lailatul Qadar itu dapat awak beramal padanya. Ya, jadi malam Lailatul Qadar ibu-ibu, ini malam yang disunnahkan kita, ya, untuk melakukan kebaikan. Bahkan hadis mengatakan mengamalkan. Malam itu dalam hadis dijelaskan, ya, berada pada malam ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Tetapi ada dalil yang mengatakan memastikan bahwa malam Qadar itu terdapat pada malam ke-27. Dengan tandanya di pagi harinya terjadi terang, cerah di pagi harinya, walaupun hujan, walaupun mendung, tapi selalu berseri dan cerah. Di malam harinya hawa cuaca terasa dingin, ya, sehingga Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya saya mendapati malam Lailatul Qadar, apa doa yang paling baik saya ucapkan ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Ya Aisyah, ucapkanlah, "Ya Allah, maafkanlah daku, ya, karena engkau maha pemaaf. Ampunkanlah dosaku, karena engkau maha pengampun." Di malam Lailatul Qadar, semua permohonan hamba-hamba umat-umat Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah, dijawab oleh Allah. Malam Lailatul Qadar tidak diberikan kepada umat yang lain selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai maring kok panjang mi elak ibu-ibu mengih ya boh. Wah, buya nang cara pagrah panjang. Langat tu kami nging. Ah, Ibu Goy, tenang, ada pertanyaan, Bu? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Baik, cukup demikian saja yang stampan rohani kita atau tasyah Ramadan kita pada malam yang ke-16 ini dari Masjid Besar Baitur Rahman, Masjid Besar Kecamatan Ranah Apek Bulutapan, ya, kami ucapkan dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.